Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada edisi kali ini ya, insya Allah anak akan bahas ya, untuk selingan ya, untuk selingan pemaparan tajwid. Sekarang kita ke materi kaidah tajwid, yaitu salah satu hukum nun mati dan tanwin ya, yang pernah dibahas sebelumnya secara singkat ya di video sebelumnya, yaitu hukum nun mati. Monggo nanti bisa disimak kembali ya untuk video yang itu, hukum nun mati, agar bisa nyambung nanti pemahamannya ya. Nah, salah satu hukum dari nun sukun atau tanwin ya, salah satunya adalah izhar ya. Nah, di sini kita akan bahas hukum izhar. Izhar itu secara singkatnya adalah jelas pembacaannya ya. Mungkin sudah banyak yang tahu dan sudah paham ya. Ini sekedar mengingatkan kembali ya. Baik, izhar itu terbagi menjadi dua. Ada izhar halqi, ada izhar mutlak ya. Nah, keduanya ini nanti insya Allah akan kita bahas satu-satu ya. Untuk yang pertama itu ada izhar halqi ya. Izhar halqi itu terjadi jika seperti apa ya? Ketika nun sukun tanwin bertemu dengan huruf yang 6 ya, yaitu alif, ha, kho, ain, ghin dan dan ha ya. Jadi cara pembacanya itu harus jelas. Nah, kenapa disebut izhar halqi? Karena huruf yang 6 ini adalah termasuk huruf halqi atau huruf yang tempat keluarnya adalah di tenggorokan ya, makanya disebutnya halqi. Nah, kita ke contoh ya supaya lebih jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada contoh dari masing-masing hurufnya ya. Untuk yang pertama di contoh huruf alif ya. Wa jannatin alfafatin a ya, tanwin ketemu alif ya. Kemudian man adzina lahu ya. Man, bukan ma atau man, tidak, tapi man adzina lahu, jelas man a. Kemudian huruf ha, contohnya ato an hisaba, anhi ya. Di sini tanwin ketemu dengan ha ya. Kemudian naron hamiyatan, naron ha ya, jelas, bukan naron ha tapi naron hamiyatan ya. Kemudian contoh huruf kho-nya syai'in khalaqahu, syai'in kho ya, jelas juga. Kemudian yauma idzin khasyi'atun, idzin kho ya, tanwin ketemu dengan kho. Kemudian wali an'amikum ya, nun sukun ketemu dengan ain. Liyaumin azim, min a ya, tanwin juga sama ketemu dengan ain. Kemudian ajrun ghairu mamnun, ajrun gha ya, jelas juga di sini run gha, tanwin ketemu dengan gha. Kemudian afuwan ghafura ya, tanwin ketemu dengan gha ya. Kemudian yang terakhir di huruf ha besar, in huwa illa dzikrul lil alamin, in huwa, nun sukun ketemu dengan ha ya. Nah, sampai di sini insya Allah makin paham ya. Nah, cara pembacaan izhar itu seperti itu, jelas, dan huruf-hurufnya juga sudah tahu alhamdulillah. Dan kenapa disebut izhar halqi ya, sudah paham ya sampai di sini ya insya Allah ya. Kemudian pembahasan yang kedua itu adalah izhar mutlak ya. Mutlak itu harus, berarti pembacanya harus jelas, jadi tidak ada toleransi apapun, jadi harus jelas. Nah, dikatakan izhar mutlak itu seperti apa? Ketika nun sukun ketemu dengan ya dan wa. Kalau gitu itu mah hukum idgham bi gunnah dong ya. Secara teorinya memang seperti itu, tapi kita lihat syarat lain, yaitu kalau izhar mutlak itu dalam satu kata ya. Wah, makin bingung gak nih? Enggak ya, satu kata kalau izhar mutlak. Kalau idgham bi gunnah itu dua kata. Itu yang perlu diperhatikan itu.
Yuk kita ke contoh supaya lebih jelas. Di sini ada 4 kata contoh dari izhar mutlak, ya. Dan memang di Al-Quran cuma ada 4 kata ini, ya. Di surah-surah tertentu ada di surah Al-Baqarah, kalau tidak salah di Al-Imran, ya. Jadi masing-masing di surah Al-Quran berbeda-beda, ya. Tapi hanya 4 kata ini. Cuman ada 4 kata ini contoh izhar mutlaknya, ya. Nah, cara bacanya itu seperti apa? Jelas, dunya, bukan duya, ya. Secara kita kalau tidak tahu kaidah ini, mungkin dibacanya jadinya duya karena nun sukun ketemu dengannya. Iya, tapi di sini ada syarat lainnya, yaitu satu kata. Jadi pembacaannya ini pengecualian dari idgham bil gunnah, jadi harus jelas. Dunya, kemudian bunyanun, sinwanun, qinwanun, ya. Jelas ya? Kalau menghadapi kalimat ini berarti pembacanya harus jelas. Oke, alhamdulillah untuk pembahasan 2 materi izhar, ya. Pembagiannya insya Allah sudah bisa difahami, ya. Silahkan nanti bisa diterapkan ketika membaca Al-Quran. Nah, ini ada beberapa catatan yang harus diperhatikan untuk kaitannya dengan izhar, ya. Cara pembacanya harus jelas, pastinya, ya, harus jelas, ya. Kemudian tidak didengungkan. Nah, ini, ya, ini juga harus diperhatikan juga. Dibaca tersambung, tidak diputus. Maksudnya seperti apa? Ketika tadi membaca wajannatin alfafa, itu kan satu kesatuan. Jadi tidak wajannatin kemudian berhenti alfafa, tidak seperti itu. Tapi harus disatukan atau satu kesatuan. Contoh di surah Al-Fatihah, an'amta, jadi tidak amta, tidak, tapi an'amta, satu kesatuan. Kemudian tidak mantul, tidak dipantulkan, tidak amta, tidak tidak ada imbuh-imbuhnya, jadi harus jelas, ya. Itu kurang lebih seperti itu, ya, untuk pembahasannya. Mudah-mudahan bisa difahami dan bisa diterapkan saat membaca Al-Quran, ya. Jika benar datangnya dari Allah, jika ada kekeliruan atau salah itu adalah dari diri anak pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.